Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niki Indriani pada pembahasan buku The History of the Quranic Text bab 9 dan bab 10, dan buku yang kedua buku rekonstruksi sejarah Al-Quran pada bab 8. Pada bab 9 menceritakan atau menjelaskan tentang sejarah ilmu tulisan Arab kuno. Tulisan Arab kuno disebut paleografi dan ejaan disebut ortografi. Paleografi biasanya ditujukan pada kajian dokumen zaman dulu. Kebanyakan teori yang bergulir tentang paleografi Arab berkaitan dengan asal-usul dan perkembangannya yang berakar pada kitab Injil. Tetapi teori ini mempunyai pengaruh kepada keutuhan Al-Quran semenjak mereka menyatakan bahwa bahasa Arab tidak mempunyai huruf alfabet di zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa perbedaan bacaan pada ayat-ayat tertentu disebabkan kesalahan pada sistem ilmu tulisan Arab kuno paleografi, dan bahwasannya naskah Al-Quran itu ditulis dalam skrip Kufi, tulisan Arab kuno pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Guna menangkis argumentasi ini, kita perlu membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran masih tetap tidak ternodai. Asal-usul karakter bahasa Arab sifatnya masih spekulatif dan tidaklah mengejutkan sama sekali tatkala para orientalis membuat rekayasa teori tentang masalah ini. Hal yang sangat menyedihkan, teori mereka yang sangat rapuh dan tidak tahan uji. Seorang pengarang sebuah kajian tentang perkembangan skrip bahasa Arab menyatakan bahwa semua skrip Arab berasal dari alfabet Funisia karena bahasa Arab tampaknya yang paling terisolasi. Perubahan drastis dalam susunan spatial memberi isyarat bahwa kemungkinan skrip bahasa Nabatean atau Syriac menjadi perantara perkembangan skrip bahasa Arab. Di antara misi orientalis ada beberapa yang beranggapan bahwa umat Islam bangsa Arab tidak memiliki sistem tulisan sejak zaman kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kata-kata Profesor Minyana menyebut kebodohan kami tentang bahasa Arab pada awal perkembangannya sama seperti ketidaktahuan kita secara pasti apakah memiliki huruf alfabet sendiri sewaktu di Makkah maupun di Madinah. Bagaimanapun tidak semuanya seperti yang terlihat. Menurut Abbott, manuskrip Arab Kristen tertua adalah dari tahun 876, yakni 264 Hijriah. Awad menambahkan menyebutkan bahwa adanya manuskrip yang lebih awal lagi yang ditulis pada tahun 253 Hijriah. Manuskrip Arab Kristen yang tertua ditemukan pada kedua pertengahan abad ketiga Hijriah. Secara literal, ada ratusan kalau tidak ribuan manuskrip Al-Quran yang terdapat pada periode ini. Skrip Syriac tahun 250 Hijriah itu bentuknya seperti kecil, tajam, dan tidak lurus ke depan. Secara umum tidak sama dengan semua huruf Arab pada periode itu yang cenderung bengkok dengan satu garis lurus. Seseorang mungkin bertanya kepada Abbott mengapa Abbott menghindari penggunaan dokumentasi Arab dan manuskrip Al-Quran yang muncul pada abad pertama Hijriah yang relatif banyak membanjiri di rak-rak buku perpustakaan. Baik, mungkin kita tinggalkan Syriac ya, pembahasan mengenai Syriac. Budaya lain atau yang dianggap telah mempengaruhi tulisan Arab kuno paleografi adalah Nabatean. Menurut Dr. Jamaah, telaah kajian menyeluruh yang dilakukan oleh para ilmuwan yang memiliki otoritas membuktikan bahwa bahasa Arab telah mengambil tulisan mereka dari Nabatean. Di dalam masalah ini, dia mengutip sejumlah ilmuwan seperti Abbott dan Bill Vincent dalam menganalisis sebuah tulisan tangan, mata uang, dan manuskrip Muslim yang tua dan dibandingkan dengan tulisan-tulisan Arab sebelum Islam. Kemudian setelah itu membandingkannya dengan tulisan Nabatean. Abbott menyimpulkan bahwa skrip Arab yang digunakan di awal permulaan Islam adalah perkembangan tulisan Arab sebelum Islam yang secara langsung merupakan pengaruh dari perkembangan skrip Nabatean Aramaik yang muncul pada awal permulaan abad Masehi. Lalu muncul pertanyaan, dengan bahasa apakah orang Nabatean itu berbicara?
Dia besar di Mekah sejak dini dari zaman kanak-kanaknya. Ismail, putra tertua dari Ibrahim, lahir dari kalangan suku Jurhum dan menikah 2 kali dari kalangan mereka. Suku ini berbicara bahasa Arab, dan demikian pula tak diragukan lagi Ismail berbicara dengan bahasa yang sama, bahasa Arab Jurhum. Kemudian mereka mungkin kehilangan daya tarik, lalu mereka pun memolesnya dengan bahasa Arab Quraisy yang mendahuluinya hampir sekitar 2000 tahun. Ibnu Usta mencatat pernyataan Ibnu Abbas bahwa yang pertama-tama membuat aturan grammar dan alfabet bahasa Arab tak ada orang lain melainkan Ismail alaihissalam. Kemudian Allah menugaskan Ismail sebagai nabi dan rasul untuk mengajak umatnya menyembah Allah, mendirikan sholat, dan membayar zakat kepada orang yang miskin. Oleh karena itu, Allah mengutus rasul dan dalam bahasa kaumnya sendiri. Maka diberi karunia 12 putra. Ismail kemudian setelah beliau diutus menjadi rasul, maka Ismail pun berdakwah dalam bahasa Arab. Keturunannya diakui bahwa Nabi Ismail itu diberi keturunan 12 putra. Di antaranya adalah Nabat, dilahirkan dan dididik di sekitar Jazirah Arab yang semestinya mereka juga menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Putra-putranya memelihara risalah ayahnya dengan menggunakan skrip Arab. Sudah pasti mereka pun tidak mengubah skrip apapun yang dipakai di Palestina atau tanah Ibrahim. Semenjak 2 generasi ini sudah berada dan hidup di Saudi Arabia. Ketika Nabat kemudian berhijrah ke Arab Utara, dia semestinya membawa alfabet dan bahasa Arab bersamanya. Dan keturunan inilah yang akhirnya mendirikan dinasti Nabatean 600 sebelum Masehi atau 50 Masehi. Mengalihkan perhatian kita terhadap hipotesis Dr. Miana yang menuduh bahwa bahasa Arab kuno tidak mempunyai alfabet, Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami menjelaskan beberapa perkembangan inskripsi tingkat tinggi yang membuktikan fakta sebaliknya. Ada beberapa inskripsi Arab dan dari abad 6 Masehi yang menyerupai tulisan Arab paleografi yang digunakan pada abad pertama Hijriyah. Tulisan dan ejaan bahasa Arab, paleografi dan ortografi terus berkembang. Perluasan wilayah teritorial Muslim menyebabkan perkembangan skrip Arab seperti Hijazi, Kufi, dan tulisan yang disambung dengan karakteristiknya masing-masing. Tidak ada satu skrip yang mendominasi lainnya dan tidak terbatas pada suatu tempat. Dengan beberapa contoh skrip Kufi yang diambil dari inskripsi abad pertama Hijriyah, kita bisa membantah teori mushaf Kufi yang hanya ditujukan pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Kemudian pembahasan selanjutnya pada bab 10 mengenai tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Gaya tulisan pada zaman Nabi Muhammad. Di Madinah, Nabi Muhammad mempunyai penulis yang banyak, berasal dari beberapa suku dan tempat yang sudah terbiasa dengan dialek dan ejaan yang berbeda-beda menurut adatnya masing-masing. Contohnya, Yahya berkata bahwa dia melihat surat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Khalid bin Sa'id al-As yang memuat beberapa kejanggalan, karena ditulis dengan kawana. Pada surat-surat Nabi Muhammad, satu dokumentasi abad 3 Hijriah menggambarkan beberapa surat dalam banyak cara. Banyak sekali bukti-bukti mengenai perbedaan dalam gaya tulisan pada zaman permulaan Islam. Kemudian ejaan Mushaf Utsmani. Abdul Fattah al-As-Salabi menemukan manuskrip Al-Quran yang tua atau klasik yang penulisnya menggunakan 2 ejaan yang berbeda pada kata ala di halaman yang sama. Dalam koleksi perpustakaan Raza Rampur India, pada sebuah mushaf yang ditulis dalam skrip Kufi yang dinisbatkan mempunyai ia dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, terdapat perbedaan pada bacaan ala dan juga hatta.
Penerbit modern dengan mendasarkan naskahnya kepada ortografi Mushaf Utsmani yang resmi telah menyediakan rujukan yang banyak tentang ketentuan ejaan yang berlaku pada zaman awal Islam atau abad pertama Hijriah. Ini sesungguhnya adalah merupakan pilihan terbaik bagi semua penerbit, di mana mereka memberikan manfaat untuk media cetak dan merupakan sifat pendidikan modern yang telah diberi ukuran serupa. Bagaimanapun, keinginan untuk menyimpang dari ejaan Mushaf Utsmani itu bukanlah sesuatu hal yang baru lagi. Mengenai mengapa muncul banyak keragaman bacaan pada Al-Quran akan dibahas pada bab yang selanjutnya. Selanjutnya pada buku yang kedua, yaitu buku rekonstruksi sejarah Al-Quran. Pada bab 8 ini menjelaskan tentang penyempurnaan rasem Al-Quran. Ketika domain politik Islam semakin meluas dan semakin banyak orang Arab memeluk Islam, berbagai kekeliruan dalam pembacaan teks Al-Quran yang disalin dengan scriptio defectica di kalangan pemeluk baru Islam semakin merebak. Akhirnya penguasa politik Islam mengambil keputusan untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasem Al-Quran, dan langkah aktual penyempurnaannya dikabarkan telah dilakukan oleh sejumlah ahli bahasa. Pada umumnya disebutkan bahwa pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, langkah tersebut mulai dilakukan. Ziyad ibnu Samiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Bashrah meminta Abu al-Aswad al-Du'ali agar menciptakan tanda-tanda baca dan membubuhkannya ke dalam mushaf untuk menghindari berbagai kekeliruan pembacaan yang ketika itu semakin masif. Al-Du'ali tidak langsung mengabulkan permintaan Ziyad karena sebagaimana kisah-kisah yang bertalian dengan introduksi hal-hal baru terhadap Al-Quran, misalnya pada kisah pengumpulan pertama Al-Quran oleh Zaid bin Sabit, takut berbuat bid'ah. Namun suatu ketika Al-Du'ali mendengar sendiri orang yang keliru ketika dia membaca sebagian dari Al-Quran. Kekeliruan pembacaan dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran ini terletak pada vokalisasi atau vokalisasi kata rasuluhu menjadi rasulihi yang mengakibatkan perubahan makna sangat substansial terhadap bagian Al-Quran tersebut. Ketika bagian Al-Quran itu dibaca secara benar sebagai rasuluhu, maka maknanya adalah sesungguhnya Allah dan Rasulnya terlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Tetapi ketika kata itu dipelintir atau diubah dibaca rasulihi, maka maknanya akan berubah menjadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang yang musyrik dan dari Rasulnya. Melihat kekeliruan yang sangat fatal ini, Al-Du'ali lalu menghadap Ziyad dan menyanggupi permintaannya untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasem Al-Quran. Ia kemudian memperkenalkan tanda-tanda vokal yang penting, yakni titik di atas untuk vokal A atau disebut dengan fathah, kemudian titik di bawah untuk yang disebut sebagai kasroh, dan titik di sela-sela atau di depan huruf yang disebut dengan domah atau dibaca U. 2 titik untuk vokal yang rangkap yang disebut dengan tanwin, dan untuk konsonan mati sukun itu tidak dibubuhkan tanda apapun. Tanda-tanda vokal ini dalam penulisan mushaf diberi warna yang berbeda dari warna huruf-hurufnya. Menurut sebagian riwayat, tidak seluruh huruf dalam mushaf diberi tanda vokal. Tanda-tanda ini hanya dicantumkan pada huruf-huruf terakhir tiap kata atau pada huruf-huruf tertentu yang memungkinkan terjadinya kekeliruan bacaan. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah dikabarkan bahwa tanda-tanda vokal yang diciptakan Al-Du'ali kemudian disempurnakan lebih jauh oleh Khalil ibnu Ahmad pakar bahasa yang tinggal di Bashrah, dan merupakan sejarah pertama yang menyusun kamus bahasa Arab serta pengembang aturan-aturan persajakan. Pada penyempurnaan yang dilakukan oleh Al-Khalil adalah membubuhkan huruf alif di atas huruf untuk dapat vokal A, atau huruf ya kecil di bawah untuk
vokal i atau huruf wawu kecil di depan untuk huruf vokal u, dan menggandakan tanda-tanda vokal ini untuk melambangkan vokal rangkap seperti tanwin, dan membubuhkan kepada kepala huruf H di atas huruf untuk tanda sukun, sementara untuk tanda konsonan rangkap itu syaddah. Kemudian juga ditempatkan di kepala huruf sin itu ada titik, dan tanda-tanda vokal yang diintroduksi Al-Khalil inilah kemudian dilakukan penyempurnaan akhir sehingga mengambil bentuk yang dikenal oleh dewasa ini pada zaman sekarang. Demi melihat berbagai kekeliruan pembacaan Al-Quran yang terjadi di dalam masyarakat Islam, kemudian menugaskan dua ahli bahasa terkenal ketika itu adalah Nasr ibnu Hashim dan Yahya ibnu Ya'mur, keduanya adalah murid Al-Du'ali, untuk melanjutkan pekerjaan gurunya menyempurnakan aksara Arab, khususnya dalam mengupayakan pembedaan konsonan-konsonan yang bersimbol sama di dalam bahasa Arab. Kedua ahli bahasa ini kemudian mengintroduksi titik-titik diakritis untuk pembedaan tersebut. Upaya pemberian titik-titik diakritis untuk membedakan simbol-simbol konsonan yang memiliki perlambangan senada ini bisa diilustrasikan sebagai berikutnya. Rangka konsonan H itu contohnya ya, supaya huruf H tersebut bisa dibaca kho, maka diberikan titik di atasnya atau ditambahkan titik di bawah untuk menambahkan konsonan jim atau dibaca jim, atau dal untuk dibaca zal itu diberi titik di atasnya. Begitu juga dengan wawu diberi titik di atasnya untuk konsonan fa, dan titik 2 untuk qaf, seperti halnya juga pada huruf sin yang diberi titik 3 di atasnya, dan juga seterusnya. Dan usaha-usaha ini yang dilakukan adalah untuk memudahkan dalam membaca Al-Quran dan juga menghindari kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.